Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat selalu buat kita semuanya. Kita bertemu kembali pada hari ini untuk perkuliahan Sistem Informasi Manajemen untuk kelas saya, yaitu di kelas sore mahasiswa S1 Manajemen. Oke, kita akan melanjutkan kembali tatap muka kita setelah ujian tengah semester beberapa hari yang lalu. Baik, saudara-saudara semuanya, kita sekarang ini akan membahas topik peranan manajer atau pemimpin di dalam mengelola informasi. Oke, saya akan share terlebih dahulu PowerPoint-nya. Nanti PowerPoint ini akan saya tempel di Simakat, saudara semuanya, agar kita semuanya mahasiswa bisa mengunduhnya, pelajarinya sama-sama. Baik. Nah, saudara semuanya, peranan manajer atau peranan pemimpin di dalam sebuah organisasi bisnis itu sangat penting sekali. Kita saat ini membahas masalah sistem informasi di era digital, atau lebih banyak pembahasan seperti beberapa minggu yang lalu sebelum kita ujian tengah semester. Kita sekarang ini memasuki era 4.0, era 4.0, maaf, itu adalah era di mana semua informasi itu dikelola secara digital. Memang ada beberapa organisasi bisnis atau ada perusahaan-perusahaan bisnis yang masih mempertahankan dengan pola-pola lama. Ya, itu yang disebut dengan budaya organisasi. Budaya organisasi memang sangat besar dipengaruhi oleh lingkungan eksternal atau lingkungan luar perusahaan. Lingkungan luar perusahaan itu salah satunya adalah masalah teknologi, masalah kecepatan di dalam beradaptasi dengan teknologi yang berkembang begitu cepat. Tapi walaupun teknologi berkembang begitu cepat pada akhir-akhir ini, ada juga beberapa organisasi bisnis atau perusahaan-perusahaan bisnis masih tetap mempertahankan dengan pola-pola yang lama, seperti mereka teknologinya masih dengan teknologi yang sederhana. Teknologi tidak bisa dikatakan sebagai teknologi itu adalah sesuatu yang sangat canggih. Teknologi itu adalah sebuah cara di dalam menyusun sebuah sistem. Sistem dalam sebuah perusahaan itu dikendalikan oleh manajer atau pemimpin. Sejauh mana pemimpin itu menghendaki perusahaannya pada posisi seperti apa di dalam mengelola teknologi. Jadi teknologi itu tidak harus menggunakan komputer yang begitu canggih, tidak harus dengan menggunakan informasi 4G. Tapi ada juga beberapa perusahaan yang masih menggunakan komputer-komputer yang lama, ada juga masih menggunakan mesin ketik, ada juga masih menggunakan kalkulator di dalam menghitung untung ruginya dalam perusahaan. Masih ada seperti itu beberapa riset yang dilakukan oleh beberapa peneliti dengan pola-pola yang masih tradisional. Walaupun tradisional, teknologinya tetap ada. Nah, itu tergantung daripada manajer. Manajer ini adalah pemimpin. Nah, kalau kita kembali kepada beberapa bentuk perusahaan itu ada 3. Yang pertama adalah bentuk perusahaan perorangan, ada yang disebut juga dengan persekutuan, ada juga yang disebut dengan persero atau PT, persero terbatas. Nah, khususnya bagi perusahaan-perusahaan yang sifatnya perorangan, maka manajer sangat penting sekali atau sangat dominan di dalam mengendalikan perusahaannya. Berbeda dengan perusahaan yang sifatnya persekutuan atau persero, itu harus ada rapat umum karena terdiri dari beberapa orang. Persekutuan itu adalah sebuah perusahaan yang didirikan atas kesepakatan beberapa orang yang memiliki tujuan-tujuan tertentu di dalam organisasi bisnis. Apalagi persero itu sudah dikendalikan oleh beberapa orang yang disebut dengan rapat umum pemegang saham.
atau rapat umum pemilik perusahaan yang tentunya lebih dari 2 orang atau lebih dari 1 orang. Nah, biasanya perusahaan-perusahaan yang masih mempertahankan teknologi yang lama itu adalah perusahaan-perusahaan yang sifatnya perorangan, bentuknya perorangan, maaf. Tetapi ada juga beberapa perusahaan yang bentuknya itu perorangan, tapi dia sangat canggih sekali, sangat canggih. Nah, beberapa riset memang ada beberapa perusahaan bisnis yang mempertahankan sifat tradisionalnya, tapi itu sedikit sekali, kurang lebih 5-10% di dalam komunitas bisnis dalam suatu daerah, baik tingkat regional, nasional maupun internasional, itu ada beberapa perusahaan-perusahaan yang masih mempertahankan. Tetapi hampir 80-90% perusahaan-perusahaan itu sudah dikendalikan oleh lingkungan eksternal yang begitu cepat, khususnya dalam perkembangan teknologi, apalagi sekarang dalam era 4.0, itu lebih banyak menggunakan teknologi internet. Makanya ada sebutan dengan Internet of Things, yang artinya adalah sekarang segala sesuatunya orang mulai mengikuti sebuah pola, yaitu pola internet, pola digital, di mana segala sesuatunya itu dikendalikan oleh teknologi. Seperti itu, saudara-saudara semuanya. Nah, ini peranan manajer di dalam sebuah perusahaan itu sangat penting sekali. Orang-orang yang dalam organisasi atau lingkungan internal dalam organisasi itu juga sangat berperan juga. Tentunya arah atau strategi daripada perusahaan itu dikendalikan terlebih dahulu oleh manajer, saudara semuanya. Kita masuk ke dalam slide berikutnya. Slide ini nanti akan tetap saya bagi di Simakat atau di grup WA kepada seluruh mahasiswa, sehingga mudah untuk mempelajarinya. Nah, saudara-saudara semuanya, sekarang ini diperlukan sebuah keahlian di dalam manajemen. Manajemen itu bukan lagi sesuatu yang dianggap remeh, hanya katakan manajemen atau manajer, tetapi juga harus ada sebuah keahlian. Karena di dalam manajemen itu ada sebuah rumpun ilmu yang disebut dengan leadership atau kepemimpinan. Nah, kepemimpinan itu bisa dipelajari memang. Tapi ingat, manajemen itu kan ada 2 arti, yaitu science and art, atau ilmu dan seni. Kalau ilmu, manajemen bisa dipelajari. Kalau kita belajar baik, tentunya kita semakin ahli di dalam memanajemen. Tetapi juga ada art atau ada seni. Itu sebuah bakat atau sebuah kemampuan yang keluar dalam dirinya, ada sebuah inner, ada sesuatu yang keluar dari dirinya, itu sebuah skill atau kemampuan untuk memimpin. Nah, kalau dia punya soft skill atau kemampuan dari dalam dirinya itu ahli dalam memimpin, kemudian dia ditambah dengan mempelajari sains tentang manajemen, maka seorang pemimpin itu sangat berkualitas sekali. Nah, kualitas-kualitas ini sangat diperlukan sekali karena di era 4.0, faktor eksternal itu sangat dominan sekali berpengaruh terhadap perusahaan. Oke lah, pengaruh internal itu seperti sumber daya manusia, kemudian budaya organisasi internal, saya. Tetapi saat ini, maaf, hampir semua perusahaan bisnis dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal. Faktor eksternal itu seperti budaya, kemudian pengaruh dari pemerintah dengan regulasi-regulasinya, kemudian juga dengan teknologi yang berkembang begitu cepat. Nah, yang terakhir ini yang saya sebutkan itu sangat berpengaruh dominan. Masalah teknologi, kecepatan teknologi saat ini. Baik teknologi komputerisasi, teknologi robot, teknologi industri otomotif, saudara semuanya, kemudian industri gedung semuanya. Kita lihat sekarang ini gedung-gedung ini sudah mau menggunakan teknologi yang terbaru saat ini, di mana gedung-gedung ini sangat nyaman untuk orang bekerja, saudara semuanya. Di dalamnya itu sudah orang bekerja itu rasa nyaman,
Karena kalau rasa nyaman, dia mampu bekerja dengan baik, tentunya meningkatkan produktivitas di dalam bekerja. Nah, kita lihat di sini ada beberapa keahlian, karena kita adalah mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Yang pertama, di dalam keahlian manajemen, itulah keahlian dalam berkomunikasi. Nah, ini sangat penting sekali, saudara, bagaimana mengkomunikasikan sebuah pesan di dalam satu organisasi bisnis, saudara. Karena salah dalam memberikan pesan atau berkomunikasi, maka itu juga akan berdampak kepada nilai-nilai perusahaan. Salah satu nilai perusahaan adalah masalah profitabilitas atau kemampuan memperoleh keuntungan. Nah, itu sangat penting sekali di dalam mengelola komunikasi, saudara. Anda bisa lihat di situ beberapa poin-poin di dalam keahlian komunikasi. Saya akan menceritakan secara global aja kepada Anda semuanya. Komunikasi itu bisa secara tertulis, bisa juga secara lisan, saudara. Secara lisan. Nah, kalau lisan itu, komunikasi by phone, itu apakah lisan atau tertulis? Pasti lisan ya, karena itu by phone. Ada juga tertulis sekarang ini. Kalau dulu, masih di era 3.0, apalagi era 2.0, itu kalau kita mengirim pesan secara tertulis itu menggunakan kertas. Ya. Kalau jauh, pasti menggunakan surat. Ya, surat itu juga dari kertas, sudah ya. Kemudian berkembang juga namanya telegram, yang bisa cepat dalam 1 hari, saudara ya. Ada tuh namanya titipan kilat, bagaimana orang mengkomunikasikan satu dengan yang lainnya. Cara mengirim pesan juga mungkin lewat kurir, atau lewat kantor pos, saudara semuanya, lewat jasa-jasa pengiriman. Nah, komunikasi saat ini di era 4.0 itu sangat cepat sekali, sangat cepat. Kita mengirimkan pesan sekarang juga, sekarang pun juga pesan itu bisa diterima oleh orang yang kita kirim pesan. Dulu kalau kita kirim pesan yang paling cepat di era 3.0 itu adalah lewat telegram ya. Kita lari ke tempat, dulu kantor pos ya. Kemudian ada jasa-jasa yang lain. Kemudian ya cepat Pak, mungkin 1 hari. Ya itu sudah paling cepat pada era-era itu. Tapi sekarang ini dengan berkembangnya teknologi yang begitu pesat, orang sudah mengenal dulu SMS, saudara ya, SMS, yang singkatan dari apa? Short Message Service. Ya kita kirim sekarang, orang di sana bisa langsung menerima. Itu yang membuat sekarang ini pesan-pesan lewat Telegram, lewat apalagi surat kabar, maaf ya, lewat surat, pos surat, itu sudah mulai kalah dengan SMS. Karena orang sekarang ini kalau mau kirim pesan kepada orang lain bisa cepat dengan SMS. Malah berkembang saat ini bukan lagi SMS, saudara ya, ada banyak media-media yang bisa kita sampaikan komunikasi kita secara tertulis. Ada WA, WhatsApp, saudara ya, ada Kakao Talk, ada apa lagi, ada media-media sosial yang lainnya. Nah, ini merupakan sebuah perkembangan, saudara, perkembangan arus komunikasi. Apalagi komunikasi dalam bisnis, itu sangat penting sekali. Kecepatan itu sangat penting sekali, saudara ya, kecepatan. Ada media-media tertulis di sini. Nah, ini mungkin yang seperti yang saya jelaskan tadi, saudara ya. Dulu itu lewat telegram, lewat apa namanya surat menyurat, kemudian berkembang menjadi email, saudara ya, email. Ya kalau kita kirim email, belum tentu orangnya di sana langsung baca. Kadang-kadang kan juga kecepatan itu juga tergantung dari teknologi providernya. Sekarang ini kan provider cepat-cepat semuanya. Dulu ada 2G, 3G, sekarang sudah eranya 4G ya, 4G. Nah, itu sudah merupakan sebuah budaya di lingkungan kita semuanya, dan itu berpengaruh juga kepada organisasi bisnis, ya. Keahlian dalam memecahkan masalah. Nah, di sini masalah keahlian manajemen, salah satunya adalah bagaimana seorang pemimpin itu mampu memecahkan sebuah masalah di dalam sebuah organisasi bisnis. Yang pasti, masalah yang disampaikan di sini adalah masalah-masalah bisnis. Bagaimana kita bisa memenangkan sebuah kompetisi di dalam sebuah industri sehingga tingkat profitabilitas itu dapat tercapai secara maksimal.
Nah, permasalahan dalam industri bisnis atau perusahaan bisnis adalah bagaimana perusahaan itu mampu mencapai keuntungan semaksimal mungkin dalam satu periode. Itu adalah tantangan yang paling utama, saudara, yang perlu dipecahkan bagaimana strateginya. Nah, apalagi kalau perusahaannya dalam satu periode dia mengalami kebuntungan atau kerugian, wah itu jadi masalah yang cukup besar. Nah, itu juga perlu dipecahkan. Tidak mungkin perusahaan itu akan dalam situasi keuntungan terus atau surplus. Kadang-kadang juga dalam situasi loss, saudara ya. Karena namanya juga kompetisi, saudara ya, pasti ada persaingan. Di dalam persaingan ini pasti ada juga ada yang kalah, ada yang menang. Dan tentunya tujuan daripada perusahaan itu adalah menang atau dalam arti memperoleh keuntungan semaksimal mungkin setiap tahun. Seperti itu, saudara ya. Baik, saudara. Nah, ini adalah industri komputerisasi yang berkembang saat ini, saudara ya. Nah, untuk sistem informasi manajemen itu lebih banyak kepada teknologi komputer, saudara ya. Karena arus informasi yang paling dominan itu dipengaruhi oleh komputer, saudara ya. Apalagi di era 4.0 ini, perkembangan komputer itu sangat cepat sekali. Kalau kita pada era 3.0, saya pernah menyampaikan lewat film, saudara ya, dulu komputer itu besar-besar gitu ya, gede-gede begitu. Kemudian keyboardnya juga besar, hard disknya juga besar, saudara ya, untuk menyimpan data, saudara ya. Ya datanya kecil aja, tapi komputernya besar sekali. Dulu kita kenalkan namanya disket itu ya, disket. Disket yang mulai besarnya yaitu 4 kali 4 cm, kemudian menjadi kecil, menjadi berapa senti begitu, saudara ya. Kemudian sekarang ini sudah semakin kecil lewat flash disk, dan sekarang bisa lewat chip, saudara ya. Jadi semakin mudah komputer itu. Komputer juga sekarang semakin kecil, sekarang orang juga sudah memegang laptop, saudara ya. Laptop dulu katanya memorinya kecil, tapi sekarang ini dengan era industri 4.0, itu laptop walaupun dia tipis, kecil, tapi dia memiliki daya yang cukup besar. Nah, itu merupakan perkembangan teknologi, saudara ya, yang mempengaruhi. Nah, ada sebuah tantangan juga dengan perkembangan teknologi, saudara ya. Dulu manusia merupakan salah satu sumber daya manusia untuk bekerja. Banyak perusahaan-perusahaan yang menggunakan tenaga manusia sebagai penggerak industri. Tapi dengan era 4.0, sekarang tenaga manusia banyak yang diganti dengan teknologi. Salah satunya adalah robot. Komputer juga bisa. Dulu bendara itu sampai ada bendara 1, bendara 2, bendara 3, karena bendara 1 kalau sudah mengerjakan tentunya akan diperiksa oleh bendara yang lain, ya, untuk mengurangi atau meminimalis kesalahan. Sampai ada bendahara yang ketiga ya untuk memeriksa. Tapi dengan era teknologi sekarang ini ada software, ada perangkat-perangkat lunak, khususnya perangkat-perangkat lunak masalah keuangan itu sudah berkembang. Jadi sekarang ini orang tidak lagi mencatat di buku, tidak mencatat di kertas, tapi tinggal memasukkan ke dalam sebuah program, maka keuangan itu akan tertata rapi dan dia akan diatur sendiri oleh program tersebut. Ini merupakan perkembangan, saudara ya. Banyak tenaga manusia sekarang digantikan oleh tenaga robot, digantikan dengan teknologi. Nah, ini tantangan bagi kita semua. Bagaimana dengan sumber daya manusia yang lain yang tidak bisa bekerja. Nah, ini merupakan tantangan bagi kita semua, bagi saya, bagi Anda juga mahasiswa ke depan, bisa menciptakan lapangan-lapangan pekerjaan yang baru. Seperti itu, saudara ya. Kemudian mengerti informasi. Nah, ini sangat penting sekali, saudara ya. Menggali sebuah informasi, mengolah sebuah informasi, sampai dengan menyampaikan informasi. Itu sangat penting sekali di dalam sebuah industri bisnis, saudara ya. Oke, kita masuk ke dalam sebuah slide yang berikutnya, pandangan sistem. Seorang pemimpin itu harus bekerja secara kompleksitas. Maksudnya apa? Dia harus bekerja secara menyeluruh, ya. Dia memahami masalah sumber daya manusia, dia memahami masalah keuangan, dia memahami masalah
hukum, masalah aturan-aturan, regulasi-regulasi. Nah, dari semua itu merupakan sebuah informasi yang harus dia kelola di dalam industri atau di dalam perusahaannya. Nah, ini sebagai seorang manajer nggak gampang, sebenarnya sangat sulit sekali. Jadi kadang-kadang orang menjadi manajer itu senang sekali begitu ya, duduk ya di kursi yang empuk begitu, kursinya enak. Ya, memang dia dienakkan begitu. Karena apa? Tanggung jawabnya sangat besar sekali. Sangat besar sekali. Ya, seperti yang saya katakan tadi, harus mengerti masalah keuangan, dia harus mengerti masalah sumber daya manusia, dia harus mengerti masalah regulasi, dia harus mengerti masalah marketing, masalah operation, saudara ya. Belum lagi masalah menyampaikan komunikasi, cara berkomunikasi, cara berdialog. Itu sangat penting sekali, saudara, sangat penting sekali. Oke, seperti itu, saudara. Nah, masalah bisnis. Nah, ini yang menjadi tantangan kita di era 4.0, saudara. Tapi ada sebuah movie yang ingin saya sampaikan kepada mahasiswa. Kita coba break dulu dengan slide ini, saudara. Saya akan sampaikan sebuah movie bagaimana perkembangan teknologi yang terjadi saat ini. Mungkin musiknya agak kurang terdengar, saudara ya, tapi pesan itu bisa Anda lihat karena ada juga tulisannya juga, ada tulisannya. Semoga film ini bisa tersampaikan dengan baik kepada mahasiswa, karena beberapa kali saya menyampaikan sebuah film itu tidak tampak dengan baik, saudara ya. Semoga saya bisa menyampaikan dengan baik kepada kita semuanya. Film ini menceritakan bagaimana orang berbelanja di mall saat ini. Oke, sabar dulu. Saya sudah dapatkan movie-nya, saudara ya. Saya akan sampaikan kepada mahasiswa bagaimana peranan sebuah industri saat ini. Ini kebetulan adalah industri market ya, industri mall, hypermart. Oke. Semoga bisa disaksikan. Kok belum keluar ya? Semoga bukan ini. Saya kayaknya agak kesulitan. Saya langsung lanjut aja ke slide aja, saudara ya. Sepertinya saya agak sedikit kesulitan untuk menyampaikan movie ini, saudara semuanya. Oke, semoga ini kalau tidak bisa maka saya akan kembalikan kepada slide kita saja. Sepertinya tidak tersampaikan dengan baik ya. Oke. Kita langsung kembali kepada slide kita aja, saudara semuanya ya. Oke. Tadi sampai di mana? Sampai di sini, saudara ya. Saya kasih besar terlebih dahulu. Ya, ini peran teknologi, saudara ya. Ya, perlu dipahami oleh kita semuanya. Anda sebagai mahasiswa, ada sebuah revolusi teknologi yang begitu cepat saat ini. Dan revolusi teknologi itu tidak pernah berhenti. Sampai hari ini juga detik ini kita berdiskusi lewat media YouTube. Itu teknologi masih berkembang terus, berkembang terus.
Sekarang ini kita kuliah saja menggunakan teknologi, saudara ya. Oleh karena COVID-19, pandemi COVID-19, memang pandemi ini membuat banyak orang susah, saudara ya. Banyak orang susah, banyak orang mendapatkan masalah, tapi ada sisi positifnya juga dari pandemi COVID ini, di mana orang sudah mulai mengenal teknologi, saudara ya. Teknologi. Kita dipaksakan untuk bisa mengenal teknologi. Nah, itu salah satu sisi positif yang bisa kita terima, saudara ya. Dulu kita nggak pernah mengalami kuliah seperti ini lewat daring. Ada yang menggunakan Zoom, ada yang menggunakan YouTube seperti saya ini. Tergantung dari masing-masing dosen, dia punya kreativitas dalam menyampaikan, mendelivery, atau mengirim pembelajaran itu kepada mahasiswanya. Ada yang menggunakan Zoom, ada yang menggunakan YouTube, ada yang menggunakan WA, ada yang menggunakan Simakat yang ada di kampus. Yang penting pembelajaran bagi mahasiswa itu tersampaikan dengan menggunakan teknologi yang ada saat ini. Nah, ini perkembangan yang cukup luar biasa, saudara. Dan sekali berkembang sangat kuat sekali, saudara ya. Dulu kalau saya boleh bercerita, saudara ya, Facebook itu hanya media sosial, orang menyampaikan menyampaikan isi hatinya lewat Facebook. Tapi sekarang ini Facebook juga bisa digunakan dalam dunia bisnis. Coba Anda lihat ada juga beberapa informasi-informasi bisnis seperti OLX, saudara ya. Kemudian ada orang yang jualan-jualan itu menggunakan Facebook, saudara ya. Nah, ini merupakan industri bisnis yang baru menggunakan Facebook. Di dalam pembelajaran sekarang juga bisa menggunakan Facebook sebagai sarana pembelajaran, saudara ya. Sarana pembelajaran. Dulu Zoom, waktu pertama kali COVID, Zoom itu booming sekali. Kemudian Zoom kalah oleh WhatsApp. Nah, sekarang ini bagaimana antara Zoom dengan WhatsApp ini sudah mulai bersaing, saudara ya, bersaing. WhatsApp bergabung dengan Facebook, kemudian Google bergabung dengan Zoom. Nah, ini merupakan perang industri, di mana industri komunikasi, industri pembelajaran secara online, karena sekarang ini semua anak di dunia itu kuliahnya secara online. Mungkin di Indonesia baru aja saya kuliah secara online, tapi kalau di belahan dunia barat, di Amerika, di Eropa, kuliah secara daring itu sudah biasa, ya. Sejak mereka SD, SMP sampai perguruan tinggi, kuliah itu sudah biasa dengan secara online. Kampus di sana, gedung-gedungnya hanya untuk administrasi aja. Kuliahnya sudah secara daring, dosennya ada nggak tahu di mana, mau ada di mall, ada di rumah makan, nanti mahasiswanya ada di rumah, ada di mall, yang penting dia bisa tatap muka dengan dosennya, dan mereka bisa kuliah. Nah, ini merupakan budaya. Masing-masing negara punya budaya. Nah, di Indonesia masih belum. Kenapa? Teknologi kita juga baru saja berkembang saat ini, berkembang. Dengan adanya COVID ini, perkembangan teknologi mulai menggerak ke atas. Anak SD, SMP sudah mulai mengenal itu Zoom dulu. Saya dulu kuliah itu nggak pakai Zoom, ya. Kuliah itu tatap muka langsung, tatap muka. Nah, ada tantangan juga, saudara, kuliah secara online itu. Nanti absennya bagaimana? Enak sekali mahasiswa tinggal ujian aja. Ya, ini merupakan pembelajaran. Tidak ada sebuah metode itu langsung jadi, saudara. Tentunya ada melewati sebuah proses. Seperti itu yang ingin saya sampaikan kepada Anda semuanya. Perubahan-perubahan itu sangat banyak sekali. Perubahan-perubahan. Dulu kita WhatsApp itu hanya bisa one by one, kemudian one by two, kemudian one by four. Satu orang bisa melihat 4 orang. Sekarang sudah satu orang bisa ber-WhatsApp dengan 8 orang. Semakin banyak. Nah, rencananya nanti WhatsApp itu satu orang bisa berkomunikasi dengan 50 orang. Karena apa? Dia bergabung dengan Facebook. WhatsApp itu sudah diambil, di take over, diambil alih oleh Facebook. Nah, ini kita tinggal tunggu aja waktunya nanti bagaimana model WhatsApp ke depannya nanti. Seperti itu. Itu disebut dengan ledakan-ledakan informasi, sebuah perkembangan yang begitu luar biasa. Begitu luar biasa. Ya, kita melewati dulu apa itu 3G, apa itu HSDPA, H+ ya, sampai dengan 4G.
kita tertinggal saudara 4G Indonesia, tapi beberapa belahan di dunia itu sudah 5G, saudara 5G. Kita 4G aja udah terkagum-kagum dengan kecepatannya, apalagi nanti yang mau 5G itu seperti apa. Kalau Anda mau merasakan 5G, mungkin kita harus dulu ke Eropa sebenarnya. Atau di Asia itu di Korea Selatan dengan di China itu sudah, nah itu sudah 5G sebenarnya. Ya kalau Anda berkesempatan ke luar negeri, coba rasakan 5G, baru nanti kembali ke sini cerita sama saya nantinya. Seperti itu, saudara. Seperti itu. Nah, ini PC sudah mulai tertinggal, saudara. Sekarang sudah dengan laptop, sudah mulai dengan tablet, saudara, gadget, ya seperti itu. Tapi komputer tetap komputer sebagai pusat informasi, saudara. Informasi masuk ke dalam komputer, kemudian nanti komputer akan mengolah. Dan olahannya itu penyampaian pesannya bukan hanya tingkat lokal, bisa tingkat nasional, bahkan tingkat dunia pun sudah bisa kita akses dengan perkembangan teknologi yang ada saat ini, saudara. Ya, itu PC dulu kalau digabungkan dengan PC yang lain itu menggunakan kabel. Ya, nanti kalau kabelnya putus, digigit tikus, bingung nanti. Sekarang sudah peran kabel sudah mulai ditinggalkan. Karena sampah banyak sekali dengan sampah-sampah teknologi, kabel-kabel yang sudah lama itu dibuang. Sekarang ini sudah zamannya eranya WiFi, Bluetooth, ya, Bluetooth. Nah, jadi untuk menggabungkan informasi satu dengan yang lainnya itu sekarang sudah menggunakan WiFi atau tanpa kabel atau nirkabel namanya, nirkabel. Nah, itu merupakan perkembangan sebenarnya yang harus kita pelajari dan harus kita pahami bagaimana di dalam dunia kerja kita, saudara, ada beberapa organisasi-organisasi yang cepat sekali beradaptasi dengan teknologi, tapi ada juga yang tidak dapat beradaptasi begitu cepat. Ada banyak permasalahan. Kalau di awal, tadi saya jelaskan, biasanya itu masalah peran daripada manajer. Peran daripada manajer. Manajer yang menentukan arus atau arah kemana perusahaan ini akan bergerak. Tapi ada juga ketidakmampuan sebuah organisasi bisnis di dalam menyerap teknologi itu karena biaya atau cost. Karena teknologi itu pasti akan disertai dengan cost, disertai dengan biaya. Apa itu cost atau biaya? Karena kita kan kalau membeli sebuah teknologi, pasti ada biaya yang ikut. Artinya kita beli, ada harga yang dikeluarkan. Nah, biasanya perkembangan teknologi, keterbaruan teknologi, tentunya nilainya masih semakin tinggi, sebenarnya mahal. Jadi kalau perusahaan itu membeli teknologi yang terbaru, biasanya dia harus mengeluarkan dana atau biaya yang cukup besar, sebenarnya cukup besar. Nah, biaya ini yang menyebabkan beberapa organisasi belum mampu, bukan katakan tidak mampu ya, belum mampu karena mahalnya. Mungkin dia harus menabung dulu, mungkin dia harus mengumpulkan uang dulu, baru dia bisa menggunakan teknologi yang terbaru. Tapi ada juga beberapa perusahaan, kalau ada teknologi yang baru, itu cepat sekali dia beli, cepat sekali dia menyesuaikan, cepat sekali dia beradaptasi, cepat sekali. Seperti itu, saudara. Karena apa? Arus informasi itu juga cepat. Sekarang ini terjadi, kita bisa dapatkan informasi itu sekarang juga. Contoh, pemilihan Presiden Amerika, hari ini Joe Biden dikatakan menang, kita di Indonesia sudah tahu bahwa Joe Biden menang. Padahal itu ada di Amerika. Proses pemilihannya bagaimana? Kita di Indonesia juga bisa menyaksikan secara real time, secara tepat waktu. Tepat waktu. Nah, ini aplikasi-aplikasi yang tadi di awal kita sudah mempelajari, saudara. Ada penggunaan software, saudara, software. Selain kita ada perangkat keras, komputer dalam perangkat keras udah canggih sekali. Sekarang ini juga muncul software atau perangkat-perangkat lunak yang sangat canggih sekali. Contoh tadi yang saya jelaskan di awal. Dulu kalau kita mengelola keuangan, itu secara manual, secara tradisional dibutuhkan 4 atau 3 bendahara, 4 kebanyakan kali ya. Bendahara 1, bendahara 2, bendahara 3. Bendahara 3 tugasnya adalah mengumpulkan semua data-data, kemudian menulisnya dalam sebuah buku. Kemudian nanti bendahara 2 nanti melakukan pemeriksaan.
kemudian di bendara 1 sebagai pemimpin itu langsung checking sejauh mana yang dilakukan oleh bendara 3, bendara 2. Tapi saat ini bendara cukup satu aja, karena apa? Aplikasi keuangan itu sudah ada softwarenya, saudara, sangat cepat sekali. Baik aplikasi keuangan, pengelolaan sumber daya manusia, saudara, apalagi arus informasi, itu semua sudah menggunakan software atau aplikasi-aplikasi, atau dalam teori disebut dengan perangkat lunak, saudara, perangkat lunak. Nah, semua informasi itu dikumpulkan menjadi sebuah database. Database ini disimpan di dalam sebuah perangkat komputer. Nah, tentunya di mana teknologi ini aman, karena kadang-kadang teknologi ini harus dijaga dengan baik, jangan sampai dicuri oleh orang lain. Sekarang ini masalah crime atau cybercrime itu sangat luar biasa, saudara. Banyak pencurian informasi di dunia maya atau lewat internet itu banyak sekali, data-data keuangan. Makanya sekarang ini kalau kita menyampaikan informasi, itu harus diamankan terlebih dahulu. Contoh paling gampang, kita punya HP, saudara, pasti ada WhatsApp. Sekarang ini WhatsApp nggak aman. Banyak sekali orang bisa mampu meretas, mampu memasuk ke WA-nya orang. Itu yang disebut kadang-kadang, WA-nya dia lagi dihack sama orang. Nah, itu orang mampu masuk ke dalam sebuah aplikasi, saudara, aplikasi. Nah, tentunya sekarang ini WhatsApp tidak tinggal diam, dia memberikan keamanan seperti dua langkah, kemudian enkripsi end-to-end, itu merupakan keamanan yang diberikan oleh pengembang aplikasi. Nah, ada juga masalah perbankan, itu juga sangat penting sekali keamanan informasi, data-data keuangan nasabah, nah itu perlu dijaga sekali. Bagaimana bank ini menggunakan teknologi agar nasabah-nasabah itu tidak semakin disusahkan oleh birokrasi, oleh administrasi. Sekarang ini orang mau menabung aja bisa datang ke deposit itu yang ATM itu kan menarik ya. Sekarang kan kita juga bisa menyetorkan uang itu nggak harus ke teller, nggak harus ke bank. Ada satu alat, saudara ya, yang kita bisa masukkan uang di alat itu, kemudian nanti alat itu akan menghitung berapa uang yang kita masukkan. Nah, database ini sangat penting sekali, sehingga perlu diamankan juga. Nah, sekarang juga mengembangkan aplikasi keamanan data. Data itu sangat penting sekali. Beberapa contoh-contoh kalau Anda membaca di media-media surat kabar, bagaimana perusahaan-perusahaan itu mampu diretas, data-datanya diambil sehingga perusahaannya mengalami kerugian, saudara. Nah, itu merupakan software, saudara. Nah, tentunya di dalam pemanfaatan teknologi informasi, tujuan utamanya tadi yang dikatakan di awal adalah memberikan keuntungan atau profit kepada perusahaan. Itu tujuan utama. Tapi ada tujuan utama yang berikutnya adalah pengambilan keputusan. Oke, perusahaan mengalami keuntungan pada tahun ini. Apa keputusannya untuk tahun yang akan datang? Nah, itu adalah data-data itu perlu disampaikan sehingga manajer akan mengambil keputusan. Kalau perusahaannya mengalami kerugian, apa yang akan dia putuskan tahun yang akan datang? Kalau perusahaannya mengalami surplus atau mengalami keuntungan, apa yang akan dia lakukan pada tahun yang akan datang? Itulah peran pengambilan keputusan dari sistem informasi manajemen. Kalau perusahaan itu mengalami keuntungan, ya oke, manajer mengatakan tahun depan gaji karyawan naik. Nah, ini contoh aja, saudara ya, contoh aja. Oke, tahun depan saya akan membangun gedung yang baru. Ya kan, gedung yang ini sudah tidak layak, saya akan membangun gedung yang baru karena dia mengalami keuntungan. Jadi contoh, kalau perusahaannya mengalami kerugian, apa putusnya diambil oleh manajer, saudara ya. Ada juga, apa yang menyebabkan tahun ini dia mengalami kerugian? Oh, ternyata ada pengeluaran yang cukup besar. Dia akan mengadakan sebuah riset penelitian. Pengeluaran mana yang menyebabkan perusahaan saya rugi?
Ini salah satu contoh aja, saudara. Oh, ternyata adalah biaya telepon terlalu tinggi karena karyawan telepon semuanya, sehingga pembayaran telepon membengkak. Salah satu contoh. Sehingga perlu dikurangi penggunaan telepon. Nah, itu adalah pengambilan keputusan, saudara. Tahap-tahap memecahkan masalah, saya pikir ini adalah masalah leadership, saudara. Mengidentifikasi masalah, kemudian menciptakan tindakan, ya kan? Kalau ada masalah kita identifikasi, kita teliti satu persatu permasalahannya, kemudian dari satu persatu itu tindakan apa yang akan dilakukan oleh manajer atau pemimpin. Sebelum itu dilakukan, perlu diadakan sebuah evaluasi sampai memberikan peringkat kepada alternatif. Oke, ada masalah, 5 masalah nih, toh 1, 2, 3, 4, 5, saudara ya. Kemudian manajer akan menentukan, memberikan peringkat mana dari 5 ini akan kita selesaikan terlebih dahulu, ya kan? Menjadi prioritas 2, 3, atau 5. Semuanya dapat diselesaikan dengan baik, saudara, dengan baik. Itu adalah salah satu contoh daripada sistem informasi manajemen, peran daripada manajer, pemimpin di dalam sistem informasi manajemen. Nah, di sini pentingnya subsistem CBIS, saudara. Nah, sistem pelaporan informasi. Ini sangat penting sekali. Ada beberapa sistem, saudara. Ada beberapa subsistem dalam sistem itu. CBSIS itu adalah Computer Based Information System, saudara ya. Yang pertama adalah sistem pelaporan informasi, yang kedua adalah sistem informasi eksekutif, ini bagi pemimpin, saudara, bagi manajer. Sistem pendukung keputusan seperti yang tadi kita bahas, kemudian sistem informasi akuntansi khususnya untuk keuangan, sistem informasi kantor untuk internal, sumber daya manusia antara satu bagian dengan bagian yang lain. Informasi keuangan tentunya akan dibutuhkan juga oleh informasi pemasaran. Pemasaran juga akan dibutuhkan juga oleh bagian produksi. Ya. Nah, semuanya merupakan satu sistem. Kemudian diperlukan juga sistem pakar atau teknologi atau orang yang mampu mengendalikan teknologi. Karena apapun juga secanggih-canggihnya teknologi, tentunya dibutuhkan juga seseorang yang mengaturnya. Seperti tadi saya jelaskan, bahwa informasi itu perlu dijaga. Memang dibuat oleh manusia. Tapi ada orang lain juga yang mampu mengendalikan informasi orang lain juga. Itu yang disebut dengan cybercrime. Nah, di sini tentunya ada pakar-pakar yang mampu melindungi informasi yang ada dalam perusahaan. Saya akan memberikan sebuah contoh, saudara. Saya tidak perlu sebutkan sebuah bank, ya, tapi ini saya membaca dalam sebuah artikel, saudara, artikel di sebuah majalah. Di situ disebutkan bahwa ada seorang akuntannya yang dia bekerja di situ, kemudian dia punya passwordnya, dia memasukkan data-data keuangan, saudara, kemudian dia menyimpannya, kemudian dia nanti akan memberikan kepada manajer. Nah, dia yang jadi pusat kendali di dalam informasi keuangan di perusahaan tersebut. Nah, satu kali orang ini dikeluarkan di dalam perusahaannya, ada sesuatu, saya udah lupa, ya, sehingga dikeluarkan dari perusahaan tersebut, kemudian digantikan oleh orang yang baru. Orang yang baru bisa bekerja di perusahaan itu, dia tinggal melanjutkan saja pekerjaan itu. Karena orang yang lama diminta untuk mengajari orang yang baru. Setelah itu orang yang baru, dia bekerja seperti biasa, kemudian dia melanjutkan. Ada satu kesalahan yang dibuat oleh perusahaan atau orang yang baru ini juga karena dia tidak mengganti password, dia tidak mengganti sistem keamanan daripada informasi di perusahaannya itu. Dia tinggal melanjutkan saja. Nah, sementara yang membuat password, yang membuat sistem keamanan adalah orang yang lama. Pada saat orang ini keluar, ya, kemudian dia ada di luar negeri, masuk dengan mudahnya ke sistem maaf daripada perusahaan tersebut. Dengan mudah, karena dia buat semuanya dan itu belum diganti semua sistem keamanan perusahaan. Sehingga dia bisa memindahkan data-data keuangan itu
ke dalam rekeningnya dia. Begitu mudah sekali. Besoknya manajernya lihat, oh uangnya habis, pindah. Tidak tahu kemana uangnya. Akhirnya oleh pihak yang berwajib diselidiki agak kesulitan karena orang yang mengambil ini, orang yang lama itu, dia mampu menjaga keamanannya. Kemudian pihak berwajib hanya mengatakan, tunggu waktu aja. Di saat nanti orang itu membuka akses, kita bisa lihat orang ini ada di mana. Oke, singkat cerita, akhirnya ternyata inilah saudara ya, namanya juga jiwa manusia, sifat manusia yang tidak pernah merasa puas. Setelah mengambil uang begitu banyak, dia masih mau ambil lagi uangnya. Akhirnya saat dia membuka akses, kemudian dia berkomunikasi dengan perusahaan, di situ polisi atau pihak berwajib mengetahui posisi di mana dia. Sehingga bisa tertangkap akhirnya orang ini, dan akhirnya bisa diselesaikan, saudara, diselesaikan. Nah, ini penting sekali, saudara ya, seorang pakar di dalam mengendalikan sebuah sistem. Seperti itu, saudara ya. Oke, untuk konsep manajemen kualitas kita akan pelajari pada tatap muka yang berikutnya, untuk materi YouTube yang berikutnya, saudara ya. Saya hanya memberikan tugas kepada Anda, saudara ya. Tolong Anda membuat sebuah rangkuman, saudara ya, tentang masalah-masalah bisnis. Bagaimana revolusi industri, bagaimana pengembangan teknologi pada saat ini, dan produk-produk teknologi apa yang sedang berkembang saat ini. Mungkin 3 ini aja, saudara, 3 ini aja. 3 ini yang ingin saya sampaikan kepada Anda semuanya. Tolong Anda pelajari tentang 1, 2, dan 3 masalah revolusi teknologi, penelitian dan pengembangan teknologi saat ini. Seperti apa? Contoh-contohnya Anda ambil di surat kabar, ya, surat kabar. Mungkin Anda tinggal foto surat kabar dan kemudian Anda analisis dengan pendapat Anda, kemudian kumpulkan kepada saya. Seperti itu, sebenarnya perubahan produk seperti tadi dari SMS menjadi ke WA, kemudian WA menjadi ke Zoom. Nah, Anda jelaskan aja, jelaskan. Ambil dari majalah, ambil contoh-contoh real yang ada di majalah, di surat kabar, atau Anda mengambil di internet, silakan saja, silakan saja. Itu tugas yang saya berikan, nanti dikumpulkan dalam minggu ini, kalau bisa ya, dalam minggu ini. Mohon seperti itu, saudara ya. Oke. Sepertinya materi kita sampai di sini, saudara semuanya. Kita akan ketemu lagi nanti pada materi YouTube yang berikutnya. Salam sehat selalu buat kita semuanya, saudara semuanya. Jaga kesehatan, ini sudah mendekati akhir tahun, saudara, atau sudah pada posisi akhir tahun. Jaga kesehatan agar kita bisa ketemu lagi pada pertemuan-pertemuan yang berikutnya. Seperti itu, jangan sampai kita semua sakit. Pandemi ini kita berdoa saja, semoga cepat berlalu. Tentunya dari kita semua yang bisa mengendalikan penyakit ini, karena dari kesehatan yang kita buat, kita jaga, sehingga kita sendiri sehat, keluarga kita sehat, orang lain juga sehat. Seperti itu, salam sehat selalu, sampai jumpa kembali.